Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Putri Zebua, NPM 2112110, kelas SIP 2101. Di sini saya akan menjelaskan tentang estetika seni grafis dan sketsa. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera, perasaan atau taste. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Teori estetika sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Di sini ada juga teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasar naluri saja untuk menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Teori diyakini oleh Andrew Hume, Lord Ashley, dan Edmund Burke. Ada juga teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Teori ini diyakini oleh Plato, Hegel, dan Bernard Bosanquet. Pada dasarnya, kedua teori itu masing-masing benar, namun pada masa sekarang, kebanyakan memilih teori objektif, di mana suatu karya meliputi komposisi dan unsur-unsur seni yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Ada juga unsur fisik atau visual, yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada, atau gelap terang dan warna. Dan ada juga unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat pahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja, seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Dalam pembentukan komposisi estetis, ada 5 unsur penting, yaitu 1. Garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena dengan garis kita dapat membuat karya dwimatra atau trimatra, berdasarkan wujudnya dan karakternya. Garis-garis dibagi menjadi dua, yaitu garis nyata dan garis khayal. Garis nyata yaitu garis yang sifatnya mudah diamati hasil goresan langsung. Bentuknya bermacam-macam dan mempunyai karakter tersendiri. Misalnya garis vertikal berkesan agung atau statis. Garis horizontal berkesan seimbang. Garis khayal. Khayal yaitu garis yang sifatnya imajinatif yang timbul karena adanya kesan batas atau kontur bidang, ruang, warna, atau nada. Nomor 2 ada bidang. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu berpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Dalam hal ini dibedakan antara bidang alamiah dan bidang yang dicipta, atau sengaja maupun tidak sengaja. Contoh bidang alamiah adalah bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut. Contoh bidang yang dicipta adalah bidang lukisan, bidang segitiga, dan bidang lingkaran. Nomor 3 ada bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda, atau boleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran, atau disebabkannya adanya tekstur tertentu. Dalam sebuah karya seni rupa, bentuk diciptakan sesuai kebutuhan, yaitu bentuk yang dicipta sesuai dengan nilai kegunaannya atau functional form. Dan bentuk dicipta sebagai ungkapan atau bentuk ekspresi, seperti pada lukisan dan patung. 4 ada tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Tekstur berdasarkan penampilannya dibedakan. Tekstur asli yaitu tekstur bawaan secara alami yang dapat kita rasakan dengan cara dilihat dan diraba. Misalnya tekstur batu, kayu, tanah, dan lain-lain. Tekstur buatan yaitu tekstur hasil ciptaan manusia yang dapat menampilkan kesan tertentu kepada si pengamat. Bisa dibuat dengan cara digambar, dilebur, digores, digosok, atau dengan percikan bahan. 5 gelap terang atau nada. Dalam karya seni rupa dua dimensi, nada terjadi
akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Kesan nada ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dari warna terang menuju warna gelap, dengan tingkat nada warna yang berlainan. Sedangkan benda karya 3 dimensi, kesan nada dapat diperoleh dengan pengolahan unsur ruang, tekstur, dan bentuk.